lagi dengan Bu Nurul di renungan pagi hari ini. Kita akan menyiapkan hati kita untuk kita boleh mempersiapkan dalam renungan. Kita akan pujikan Rukun Cinta satu dengan yang lainnya. Rukun cinta satu sama lain, itulah maunya Tuhan. Rendah hati serta ramah tamah, itulah maunya Tuhan. Tunjukkan, saksikan, Tuhan minta buktinya. Tunjukkan, saksikan, Tuhan minta buktinya. Rukun cinta satu sama lain, itulah maunya Tuhan. Rendah hati serta ramah tamah, itulah maunya Tuhan. Tunjukkan, saksikan, Tuhan minta buktinya. Tunjukkan, saksikan, Tuhan minta buktinya. Mari kita salin rukun satu dengan yang lainnya ya anak-anak. Dan saat ini kita akan siapkan hati kita untuk kita boleh dapat menerima firman Tuhan. Kita akan nyanyikan lagu Kusiapkan Hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Kusiapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Selamat pagi anak-anak. Ya, kita akan mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Sebelumnya mari kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan untuk pagi hari ini kami boleh bertemu kembali di renungan pagi hari ini. Saat ini Tuhan kami akan menerima taburan firman Tuhan. Tuhan menolong kami, Tuhan memberkati kami sehingga kami boleh menerima taburan firman-Mu pada pagi hari ini dengan baik. Kami menyiapkan hati kami dan telinga kami Tuhan untuk siap menerima taburan firman-Mu pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya anak-anak, hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang terambil di dalam Galatia 2 ayat 9. Bu Dani akan bacakan. Galatia 2 ayat 9. Dan setelah melihat kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, maka
Yakobus, Kefas, dan Yohanes yang dipandang sebagai soko guru jemaat berjabat tangan dengan aku dan dengan Barnabas sebagai tanda persahabatan, supaya kami pergi ke orang-orang yang tidak bersunat dan mereka kepada orang-orang yang bersunat. Ya anak-anak, firman Tuhan hari ini diberi judul bekerja sama untuk pekabaran Injil. Ya, kita tahu setelah Paulus bertobat yang hidupnya sebelumnya sangat jahat, dia sangat membenci para pengikut Tuhan, kemudian Paulus berbalik, dia menjadi umat Tuhan yang baik, yang selalu memberitakan firman Tuhan dimanapun dia berada. Kemudian dia pergi bersama-sama dengan teman-temannya, pengabar Injil yang lain, bekerja sama untuk mengabarkan Injil ke seluruh dunia. Mereka bekerja sama. Paulus tidak bekerja sendiri, dia bekerja dengan teman-temannya. Seperti dikatakan di firman Tuhan tadi, dia bekerja dengan Yakobus, Kefas, dan Yohanes, dan pemuka agama yang lain. Mereka bekerja sama untuk mengabarkan Injil sehingga firman Tuhan tersebar ke seluruh penjuru dunia. Ya, hari ini Bu Dani juga akan bercerita tentang teman kita yang bekerja sama untuk mengabarkan Injil. Ya, Bu Dani punya cerita, ada seorang anak yang bernama Kiki dan Didi. Kiki dan Didi ini diajak oleh kakak rohaninya, guru sekolah minggunya, untuk membesuk temannya yang sakit. Nah, di waktu yang bersamaan, ternyata ibunya Kiki mengajak Kiki untuk membesuk pembantunya. Nah, di rumah Kiki ini ada pembantu rumah tangga yang juga sakit begitu. Nah, supaya pekerjaan membesuk ini selesai dengan baik, Kiki dan Didi berbagi tugas. Kiki menemani ibunya membesuk pembantunya yang sedang sakit, sedangkan Didi menemani kakak rohaninya untuk membesuk temannya yang sakit. Nah, ini juga sebuah kerjasama yang baik dalam perkabaran Injil. Anak-anak, si Didi dan Kiki tetap bisa mengasihi orang-orang yang sakit, mendoakan mereka yang sakit, walaupun di tempat yang berbeda, mereka bekerja sama. Sehingga firman Tuhan, kabar sukacita itu boleh tersebar dimanapun kita berada. Kita harus selalu bekerja sama satu dengan yang lain. Kita tidak boleh saling mengandalkan satu dengan yang lain. Kamu saja yang membesuk, aku di rumah saja. Tidak boleh seperti itu. Tidak perlu datang ke rumah pun kita berdoa, mendoakan orang yang sakit, itu juga termasuk kerjasama. Jadi di rumah juga masih kita bisa lakukan bagaimana kita mengabarkan Injil, membagikan Injil itu kepada orang-orang yang membutuhkan. Sehingga melalui kita, anak-anak Tuhan, nama Tuhan terus dipermuliakan. Ya anak-anak, hari ini kita belajar bahwa pekabaran Injil harus terus dilakukan. Firman Tuhan harus terus disebarkan. Dan semua itu bisa kita lakukan dengan kerjasama. Kita harus saling bergandeng tangan satu dengan yang lain supaya firman Tuhan tetap terus tersebar ke penjuru dunia. Yaitu firman Tuhan hari ini, hari ini kita belajar untuk bekerja sama dalam mengabarkan Injil. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Sungguh Tuhan, kami mengucap syukur untuk firman-Mu hari ini, mengajarkan kami untuk kami dapat bekerja sama satu dengan yang lain. Kami saling membutuhkan Tuhan satu dengan yang lain. Dan supaya melalui kami, nama Tuhan terus dipermuliakan. Kami boleh meneladani Paulus yang bersama-sama dengan teman-temannya memberitakan Injil ke seluruh penjuru dunia Tuhan. Pakai kami Tuhan. Kami siap untuk menjadi saksi-Mu. Kami siap untuk menjadi pekabar Injil dimanapun kami ditempatkan Tuhan.
Terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang indah kami boleh menerima Injil itu. Kami boleh menerima taburan firman itu. Biarlah firman itu boleh masuk di dalam hati kami dan kami boleh melakukannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke anak-anak, kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang telah disampaikan oleh Bu Dani. Kita harus kerjasama untuk perkabaran Injil di dalam dunia ini. Dan saat ini kita akan menyanyikan untuk mengakhiri renungan kita pada pagi hari ini. Kita akan pujikan Pekerja Kristus yang Mulia. Yang lebih pasti hidup penuh kemenangan setiap hari. Suatu saat Yesus panggilku untuk jadi pekerja melayani, jadi saksi bagi Dia, bukan sembarang pekerja. Yesusku luar biasa, Dia Raja segala raja, memanggilku menuai ladangnya, hanya anugerah semata, aku dipakai olehnya. Sungguh amat istimewa menjadi pekerja Kristus yang mulia. Sungguh amat istimewa menjadi pekerja Kristus yang mulia. Puji nama Tuhan, sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati. Dadah, tetap semangat.